Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Mitigasi menggelar bimbingan teknis penilaian kerentanan bangunan di Kota Cilegon pada 22 dan 23 Juli 2025. Cilegon merupakan kota pertama dari 32 kabupaten kota yang akan melaksanakan program peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana. Sebanyak 70 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, BPBD Provinsi Banten, dan BPBD Kota Cilegon terlibat aktif dalam sesi pelatihan dan praktik penilaian kerentanan bangunan. Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kemampuan lokal dalam menilai kerentanan bangunan existing, khususnya rumah tinggal satu lantai yang paling rentan saat gempa. Selain pemaparan materi, peserta juga mengikuti praktik langsung penilaian lapangan untuk memahami cara menerapkan instrumen penilaian kerentanan bangunan yang dikembangkan oleh BNPB. BNPB menekankan bahwa kegiatan ini akan menjadi tahap awal dari upaya nasional untuk membangun sistem asesmen bangunan yang lebih partisipatif, terukur, dan berbasis data lapangan. BNPB melalui Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana gelar uji petik rancangan petunjuk pelaksanaan standar biaya keluaran atau Juklak SBK penyaluran dana bersama dengan pemerintah daerah pada Selasa 27 Juli 2025. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana Agus Wibowo menjelaskan penyusunan Juklak SPK bertujuan untuk memenuhi norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK agar tata kelola dana bersama penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapeda dan BPBD dari wilayah Jabodetabek, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Dalam uji petik ini, peserta diajak berdiskusi dan melakukan simulasi penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB berdasarkan ketentuan pembiayaan dalam rancangan Juklak yang sudah disiapkan. Sesi diskusi turut membahas berbagai masukan dari daerah, seperti pertanggungjawaban kelompok masyarakat, mekanisme penyaluran melalui rekening kas umum daerah atau RKUD, dan kebutuhan fasilitator. Dalam penyaluran ini, BNPB memiliki peran dalam menerima proposal, penelaahan, verifikasi, dan evaluasi. Kegiatan uji petik Juklak SBK menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan daerah dalam mengakses dana bersama, khususnya memastikan kesiapan rancangan tata kelola sebelum diterapkan secara luas. BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan menggelar workshop integrasi aksi merespon peringatan dini atau EMPD ke dalam modul Desa Tangguh Bencana di Yogyakarta pada 23 hingga 24 Juli 2025. Kegiatan ini didukung oleh World Food Program. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkaya substansi 16 modul Destana yang telah ada dengan memasukkan pendekatan konvergensi AMPD sebagai penguatan kapasitas masyarakat dalam merespon peringatan dini. Peserta pada kegiatan ini merupakan tim asistensi modul Destana beranggotakan ahli, praktisi, dan akademisi. Mereka telah lama membantu BNPB mengembangkan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program Destana. Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi menyampaikan bahan ajar dan modul Destana yang sudah dikembangkan selama ini dapat diperdalam dan diperluas maknanya melalui integrasi AMPD. Kedepan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi peringatan dini, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan aksi dini yang efektif dan tepat waktu. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memonitor penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di 6 provinsi prioritas. Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan tersebut, Karhutla di tanah air termonitor dalam status terkendali. Hal ini disampaikan Menhut dan Kepala BNPB usai melaksanakan rapat monitoring Karhutla pada Senin 28 Juli 2025
di ruang rapat pengendalian operasi atau Pusdal-Ops Geraha BNPB Jakarta. Adapun 6 provinsi ini meliputi Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain di 6 provinsi tersebut, pemantauan juga dilakukan di 3 provinsi lain yang beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan titik hotspot, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang mana dilaporkan situasi telah terkendali. Menteri Kehutanan menyampaikan keberhasilan pengendalian karhutla di Indonesia merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun semangat kebersamaan. Selain itu, penegakan hukum yang tidak pandang bulu menindak para pelaku pembakaran, baik level korporasi maupun perorangan juga menjadi penting. Ditambah peran proaktif masyarakat dan relawan dalam membantu penanganan di lapangan. Sementara itu, Kepala BNPB mengatakan, dalam menangani karhutla ini, BNPB telah menyiagakan 10 armada helikopter patroli dan 14 helikopter waterbombing yang disebar di 6 provinsi. Tak hanya Satgas Udara, BNPB juga mendukung Satgas Darat dengan memberikan dukungan logistik dan peralatan senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dari Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Senin 28 Juli 2025. Tinjauan ini untuk memastikan penanganan karhutla telah berjalan dengan baik. Bukti keberhasilan pengendalian karhutla di Riau yang dilakukan oleh seluruh pihak dari tingkat nasional dan daerah membuat Wapres Gibran memberikan apresiasi atas capaian yang sangat baik tersebut. Dirinya menambahkan pemerintah daerah perlu melakukan penegakan regulasi untuk menghindari pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan menyampaikan ada 3 cara untuk memadamkan api karhutla di Riau yang dilakukan secara terpadu dan bersama-sama oleh seluruh pihak. Pertama, menggunakan Satgas Darat. Kedua, waterbombing. Dan terakhir, menggunakan operasi modifikasi cuaca. Para pelaku pembakar hutan juga ditindak secara tegas. Sedikitnya, 50 orang telah ditetapkan menjadi tersangka hingga akhir Juli 2025. BNPB melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan bersama BPBD Kabupaten Banjarnegara menggelar kegiatan latihan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana di lapangan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin, 28 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, kesiapsiagaan, dan kecepatan respon Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau TRCPB dengan berbagai perlombaan dan pameran peralatan penanggulangan bencana. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi lomba kaji cepat, pendirian tenda darurat, dan penggunaan chainsaw, dan lomba medis P3K yang diikuti oleh sebanyak 450 personil gabungan dari TRCPB serta komunitas relawan di wilayah Banjarnegara. Setelah pelatihan ini, diharapkan TRCPB Kabupaten Banjarnegara mampu memberikan pelayanan terbaik tidak hanya saat tanggap darurat, namun dalam setiap fase penanggulangan bencana dimulai dari pra, saat, dan pasca bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan segenap unsur pemerintah pusat maupun daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel kesiapsiagaan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gria Agung, Kota Palembang, Selasa, 29 Juli 2025. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Soeharyanto bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal hadir memimpin apel kesiapsiagaan didampingi Gubernur Sumatera Selatan di hadapan para peserta yang terdiri dari segenap unsur pemerintah pusat maupun daerah. Apel kesiapsiagaan sekaligus simulasi penanganan karhutla ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kekompakan antar Forkopimda termasuk unsur lembaga serta dunia usaha dalam upaya memerangi karhutla yang mengancam bumi Sriwijaya. Melalui pertemuan itu, Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya aksi kolaboratif yang nyata dan terstruktur dengan baik demi mewujudkan wilayah Sumatera Selatan bebas kabut asap dampak karhutla.
Di sisi lain, Kepala BNPB juga meminta kepada segenap unsur yang hadir untuk tidak lengah terhadap tren penurunan kasus karhutlah di Sumatera Selatan. Kepala BNPB mengingatkan bahwa musim kemarau yang lebih kering diperkirakan masih akan melanda sebagian besar wilayah Sumatera hingga 10 hari pertama di bulan Agustus. Tentunya hal itu harus menjadi atensi bersama. Usai menggelar apel, Kepala BNPB dan Menteri Lingkungan Hidup memeriksa alutsista maupun peralatan yang digunakan untuk pemadaman karhutlah. Keduanya pun turut mencoba salah satu peralatan yang biasa digunakan untuk memadamkan api di tengah hutan. Simulasi pemadaman karhutlah pun turut digelar di lapangan Gria Agung. Aksi yang dimulai dari monitoring udara, monitoring darat hingga pemadaman dilakukan di hadapan seluruh peserta. Selanjutnya, Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup lepas landas menggunakan helikopter untuk melakukan tinjauan karhutlah dari udara, yang dilanjutkan dengan rakor penanganan karhutlah bersama jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah memimpin apel kesiapsiagaan karhutlah di Provinsi Sumatera Selatan, rangkaian kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam rangka penanganan karhutlah 2025 berlanjut ke Provinsi Jambi pada Rabu 30 Juli 2025. Setibanya di Jambi, Kepala BNPB langsung melakukan peninjauan udara bersama Menteri Kehutanan, Kepala BMKG, dan Gubernur Jambi. Saat itu, kondisi api dan asap terpantau kondusif dan beberapa titik sedang dilakukan pendinginan. Pasca pendaratan tinjauan udara, rombongan Kepala BNPB dan para pejabat lainnya langsung menuju auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi guna melaksanakan rapat koordinasi penanganan karhutlah Provinsi Jambi dengan seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Jambi. Suharyanto berpesan, meskipun kondisi pantauan karhutlah Jambi saat ini terpantau kondusif, namun para pimpinan daerah perlu tetap siaga karena perakiraan cuaca BMKG menunjukkan masih adanya potensi lahan panas di beberapa titik Provinsi Jambi pada dasarian pertama bulan Agustus 2025. Dalam kesempatan ini, Suharyanto menyerahkan dukungan bantuan operasional untuk Satgas Darat Karhutlah Jambi berupa motor karhutlah 2 roda, motor pemadam 3 roda, pompa jinjing dan kelengkapannya, APD karhutlah, serta alat pelindung wajah khusus pemadam. Pusdatinkom BNPB menerima kunjungan 50 orang mahasiswa strata 2 dan strata 3 dan perwakilan dosen dari Universitas Trada Indonesia di Geraha BNPB, Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025. Kunjungan yang dilakukan sebagai salah satu agenda akademik program orientasi tahunan Universitas Trada Indonesia, khususnya untuk program Strata 2 Kesehatan Masyarakat, Strata 2 Keperawatan, dan Strata 3 Kesehatan Masyarakat. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman penanganan bencana di Indonesia dan luar negeri yang telah dilakukan BNPB. Selain itu, turut diberikan pemaparan terkait peran tenaga kesehatan di dalam penanggulangan bencana, karena tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam penanganan bencana. Pada akhir diskusi, rombongan mahasiswa diberikan kesempatan untuk melihat-lihat fasilitas diorama edukasi bencana untuk mengetahui penanganan bencana melalui miniatur dan alat peraga. Dharma Wanita Persatuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau DWP BNPB menghadiri kegiatan sosialisasi ADART serta pelatihan bertema bijak bermedia sosial yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Pusat bertempat di Gedung DWP Pusat, Jakarta Selatan pada hari Rabu dan Jumat, tanggal 30 dan 31 Juli 2025. Pada hari pertama, kegiatan dibuka dengan sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagai tindak lanjut Musyawarah Nasional 5 tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman peserta terhadap perubahan ADART, serta meningkatkan kepemimpinan organisatoris di tingkat unit kerja. Pada hari kedua, DWP Pusat bekerjasama dengan Indonesian Times mengadakan pelatihan dengan tema merangkai kisah menebar makna.
Melalui tema bijak bermedia sosial dan menjadi konten kreator positif, peserta didorong untuk menghasilkan konten yang edukatif, menghibur, dan berdampak luas bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peran strategis DWP di era digital, sekaligus menjadi momentum penguatan organisasi yang adaptif, inklusif, dan inspiratif. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Bintang Bagaskara undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.